Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabatku, kaum muslimin muslimat, mujahidin mujahidah, Ayam Bakar Wong Solo Group dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita semua begitu banyak karunia sehingga hari ini kita masih dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan pahala dari ibadah puasa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, para mujahidin mujahidah, Ayam Bakar Wong Solo Group dimanapun anda berada, terkhusus bagi saudara-saudaraku yang hari ini masih dirumahkan, tetaplah sabar, tetaplah kuat, tetaplah bertawakal kepada Allah dan mohon kebesarannya. Semoga kita semua akan dimudahkan segala urusan kita olehnya. Amin, Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus saudara-saudaraku yang hari ini tengah dirumahkan, teruslah lakukan amal soleh, teruslah melakukan ketaatan kepada Allah, teruslah mencari keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya yang melakukan kebaikan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 56, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ketahuilah saudaraku bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Mudah-mudahan saudaraku yang hari ini sedang dirumahkan tidak berputus asa dari rahmat Allah, tidak jauh dari Allah. Dengan musibah yang hari ini datang kepada kita, tidak berarti kemudian kita harus jauh dari mengingat Allah. Namun justru sebaliknya, mudah-mudahan saudaraku yang hari ini mungkin masih dirumahkan, teruslah semangat, teruslah bersabar, teruslah kuat, teruslah bertawakal kepada Allah, dan teruslah memperbanyak amal-amal soleh sebagaimana yang biasa antum kerjakan selama di outlet. Mudah-mudahan dengan kebaikan dan amal soleh yang terus antum lakukan, Allah semakin cinta, Allah semakin sayang kepada kita dan antum semuanya, dan Allah bukakan pintu keberkahan untuk kita semua. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, janji Allah kepada mereka orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya, tidak hanya Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang ia terima, akan tetapi Allah juga akan menjamin keberkahan rizki yang datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Saudaraku, para mujahidin mujahidah rahimakumullah dimanapun anda berada, hari ini kita tengah berada di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan di tahun ini. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah semua ibadah puasa yang telah kita lakukan sudah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ini menjadi satu permasalahan besar bagi kita semua. Tapi sekali lagi, kita patutnya bersyukur bahwa kita masih diberikan keimanan dan masih beragama Islam sampai dengan hari ini, yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali solusi bagi setiap masalah, terutama masalah ibadah yang kita hadapi. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia tengah berpuasa selama 1 tahun penuh lamanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jadi hikmah dari puasa bulan Syawal adalah menyempurnakan puasa kita selama di bulan suci Ramadan.
Barangkali selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, banyak dosa, kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga mengurangi kesempurnaan dari pahala puasa itu sendiri. Maka dengan kita lakukan puasa di bulan Syawal dapat menyempurnakan puasa kita di bulan suci Ramadan. Kemudian hikmah yang kedua dari puasa di bulan Syawal adalah sebagai penyempurna daripada puasa wajib yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Bahkan nanti ketika kita sudah berada di akhirat, ketika semua amal kita akan dihisab, Allah mengatakan ketika amal seorang hamba yang wajib tidak sempurna, maka amalan-amalan sunnah yang kita lakukan selama di dunia ini dapat menyempurnakan kekurangan amalan-amalan kita yang wajib yang telah kita laksanakan selama kita hidup di dunia. Kemudian hikmah yang ketiga adalah siapa yang terbiasa melakukan ibadah puasa setelah puasa Ramadan, itu menunjukkan bahwa ibadah kita selama di bulan suci Ramadan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang salafus salihin bahwa thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha, yang maksudnya adalah pahala atau balasan dari kebaikan yang kita lakukan adalah diberikannya taufik oleh Allah kepada kita untuk melakukan kebaikan sesudahnya. Maka barang siapa yang diringankan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Syawal atau puasa setelah bulan suci Ramadan, maka pertanda puasanya selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, termasuk orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para mujahidin mujahidah rahimakumullah, hikmah selanjutnya dari puasa bulan Syawal adalah bahwa orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan akan Allah sempurnakan pahalanya pada bulan Syawal dan diampuni semua dosa-dosanya pada hari raya Idul Fitri. Oleh karena itulah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah sempurnakan pahala kita dan juga Allah ampuni semua dosa-dosa kita, maka kemudian kita lakukan puasa sunnah di bulan Syawal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita akan sampaikan beberapa tata cara untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Yang pertama adalah niat. Niat untuk puasa Syawal ini tidak harus kita pasang di malam hari, akan tetapi boleh kita laksanakan di pagi hari atau sesudah terbit fajar. Karena puasa Syawal merupakan puasa sunnah dan dia bukan termasuk puasa yang wajib, sehingga ada keringanan ketika memasang niat. Boleh kita baca atau kita lafazkan ketika setelah terbit fajar atau mungkin di pagi harinya. Jadi tidak harus kita awali di malam harinya. Kemudian yang kedua, puasa Syawal boleh kita laksanakan secara berurutan atau tidak secara berurutan. Artinya boleh kita mulai di hari kedua di bulan Syawal sampai dengan berkelanjutan selama 6 hari, atau 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, atau bebas kita melaksanakannya selama masih di dalam bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, ketika kita sedang berpuasa Syawal, kemudian kita ingin membatalkannya secara tiba-tiba, meskipun tanpa adanya udzur syar'i, maka itu juga diperbolehkan. Artinya apa? Orang yang sedang melaksanakan puasa Syawal atau puasa sunnah Syawal, dia boleh membatalkan puasanya meskipun ada atau tidak adanya udzur syar'i. Kemudian yang keempat, terkhusus bagi kaum hawa, para ibu-ibu, mbak-mbak, terutama yang sudah menikah, maka hendaknya ia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya ketika hendak melaksanakan puasa Syawal tersebut. Demikian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua, menambah semangat dan motivasi kita untuk senantiasa melakukan banyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
dengan kebaikan, dengan ketaatan dan ketakwaan yang kita lakukan kepadanya, Allah sesuai dengan janjinya akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Wabil khusus teman-teman, saudara-saudara kita, para mujahidin mujahidah yang hari ini masih dirumahkan, mudah-mudahan Allah dengan kasih sayangnya, Allah dengan rahmatnya akan memberikan jalan keluar terbaik bagi kita dan antum semuanya. Amin Allahumma amin. Hadza ilman lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi